Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang dasar-dasar dari penggunaan salah satu tools yang biasa digunakan oleh UI dan UX designer, yaitu Figma. Kenapa Figma? Karena tools ini merupakan salah satu tools yang gratis dan mudah dipakai untuk orang yang mau belajar. Selain itu, Figma ini juga punya kemiripan dengan tools-tools lain yang berbayar seperti Adobe XD dan juga Sketch. Selain itu, Figma ini juga terdapat dua versi. Yang pertama adalah online yang bisa diakses lewat browser, jadi bisa diakses dari OS apapun. Dan yang kedua, ada juga versi desktop yang bisa di-download dan digunakan di OS Windows dan juga Mac. Selain hal itu tadi, juga ada hal-hal lain seperti banyaknya plugin yang bisa kita gunakan di Figma ini, dan juga integrasi ke tools lainnya seperti misalnya Overflow dan juga Zeppelin, dan juga seperti Flimpo, ya dan sebagainya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja langsung ke Figma-nya. Teman-teman, untuk pendaftaran dan instalasi di Figma, silakan akses figma.com, dan instruksi selanjutnya teman-teman bisa dilihat di kolom deskripsi. Nanti akan saya berikan tata caranya di sana. Itu juga sesuatu yang simpel sih. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu pricingnya. Jadi Figma ini bisa dipakai secara gratis, cuma ada beberapa limitasi yang harus diperhatikan, yaitu free untuk 2 editors dan juga 3 project, lalu ada 30 hari version history-nya, ada unlimited cloud storage, dan unlimited free viewers. Jadi ini lumayan ya untuk kita-kita yang mau belajar designing user interface untuk sebuah produk digital. Begitu langsung aja kita buka Figma-nya. Ini adalah Figma versi desktop yang sudah saya download. Bisa dilihat di panel atas itu ada move, frame, rectangle. Di dalamnya ada berbagai macam bentuk yang bisa kita pilih. Ada pen, ada text, ada hand, dan juga show comments. Untuk memulai, kita bisa mulai dengan frame. Kita klik aja, lalu lihat di panel sebelah kanan. Di panel design ini ada pilihan ukuran layar beberapa device. Di sini ada phone, ada iPhone, ada Google Pixel, ada standar Android, ada tablet juga dengan berbagai macam pilihan. Lalu ada desktop. Desktop biasanya dipakai untuk desain website yang full website desktop. Ada watch untuk mendesain di Apple Watch misalnya. Ada paper, ada juga sosial media. Oke, untuk memulai kita coba pakai yang phone dengan resolusi standar Android aja. Tinggal diklik, lalu frame-nya akan muncul sesuai dengan ukuran standar Android. Di sini ada 360 kali 640. Untuk navigasi awal, teman-teman bisa pakai di sini hand tool atau pakai key H, atau teman-teman bisa tahan spasi lalu gerakkan mouse. Nanti ini untuk panning ya. Lalu bisa scroll dengan menahan command kalau di Mac. Scroll untuk zoom in dan zoom out. Atau bisa pakai touchpad dengan menggerakkan kedua jari ya untuk zoom in dan zoom out. Oke, setelah itu kita coba untuk buat satu lagi frame Android. Jadi di sini ada dua. Lalu teman-teman bisa lihat di panel layer sebelah kiri itu akan ada dua frame.
namanya adalah Android 1 dan Android 2. Teman-teman bisa klik ini, double klik untuk mengganti nama. Misalnya kita coba home screen. Lalu yang kedua, misalnya profile. Oke, dia akan seperti ini. Coba kita angkat. Di home screen ada di atas. Lalu kita bisa mulai untuk membuat grafik elemen. Coba misalnya rectangle, klik tahan, teman-teman bisa sesuaikan ukurannya, atau bisa dengan menggunakan menahan shift key untuk membuat ukurannya jadi proporsional tinggi dan lebarnya. Dilepas aja, udah. Teman-teman bisa klik dan drag untuk menggerakkan objek ini. Setelah itu kita bisa menambahkan yang lain, misalnya elips ya, atau lingkaran. Sama seperti tadi, untuk mendapatkan lingkaran yang proporsional bisa klik dan tahan shift. Ya, seperti itu. Lalu untuk menambahkan teks bisa dengan klik gambar T ini atau menekan tombol T dan klik di mana saja, lalu masukkan, ketikkan tulisan yang ingin teman-teman pakai. Misalnya ini adalah home screen. Maaf, ini aja. Selamat datang di home. Nah, teman-teman bisa pindahkan ini kemanapun teman-teman mau. Lalu kita lihat lagi di sebelah layer, itu teman-teman bisa mengorganisir layer yang udah dibuat. Misalnya tadi ada eclipse, ada rectangle, ada text. Teman-teman bisa mengganti urutan dari layer ini supaya layer yang paling atas itu adalah layer yang paling terlihat. Misalnya dengan klik dan drag dan dipindahkan ke atas, misalnya seperti ini. Nah, teman-teman juga bisa langsung klik di objek ini, misalnya objek ini kan ada di bawah, lalu pengen dipindahin ke atas dan menutupi tulisan ini. Tinggal klik kanan aja, lalu bring to front. Ya, dia akan begitu seterusnya. Lalu ada lagi salah satu fungsi di sini yang memudahkan kita, misalnya hide, unhide, untuk menyembunyikan objek, dan juga di sini ada lock, supaya objek ini tidak terpengaruh saat kita mau memindahkan kotak ini, sehingga teks ini tidak ikut berpindah. Ini nanti akan sangat berfungsi kalau kita objeknya udah banyak banget di sini. Oke, gitu aja. Oh iya, ada satu lagi yang mungkin saya sampaikan di sini, yaitu mengenai grouping. Jadi misalnya begini, ada sebuah box dan di dalamnya ada teks. Teman-teman bisa klik, drag seperti ini, lalu tekan Command G untuk membuat grup. Jadi teman-teman tinggal klik aja dan satu grup ini semuanya akan berpindah. Teman-teman bisa ganti nama grupnya, misalnya demo. Ya. Oke. Selanjutnya, untuk objek yang sudah dibuat, mereka akan selalu mempunyai desain properties di bagian panel sebelah kanan. Yaitu di sini ada X dan Y untuk posisi, W dan H untuk lebar dan tinggi. Di sini ada link, kalau ini dilepas, maka teman-teman bisa membuat custom size ya untuk objek ini. Tapi kalau misalnya teman-teman nge-lock ini, maka dia akan selalu proporsional. Misalnya teman-teman ganti jadi 120, maka height-nya juga akan jadi 120. Lalu kemudian di bawah ada fill color, ini untuk mengganti warna. Lalu ada stroke, ini untuk memberikan warna di pinggirnya, misalnya warna hijau.
Lalu di sini ada ketebalan, misalnya 4 pixel. Di sini ada pilihan apakah di dalam, di tengah, atau di luar. Lalu ada efek. Efek fungsinya untuk memberikan shadow, layer blur, inner shadow, dan background blur. Untuk mengganti shadow style bisa digunakan button ini ya. Lalu teman-teman bisa lihat perubahannya, misalnya dikasih blur 13, lalu posisinya di 00, dan ketebalannya di 41%. Oke, dan di paling bawah ada tombol ekspor. Ini gunanya untuk mengekspor objek yang sudah kita buat. Di sini ada pengaturan berapa kali dan formatnya. Dan di bawah ada preview dari file yang akan diekspor. Oke, ada satu lagi di sini yang sangat membantu ya. Di sini ada page namanya. Jadi teman-teman bisa klik page ini, lalu akan muncul seperti folder ya. Namanya adalah page. Jadi di sini page ini fungsinya untuk membagi pekerjaan teman-teman menjadi beberapa bagian. Seperti misalnya ini adalah page 1, coba kita ganti misalnya main screen. Lalu teman-teman bisa lagi menambahkan page yang baru, dimana mungkin namanya bisa sesuai dengan kebutuhan teman-teman, misalnya adalah settings. Lalu di sini isinya untuk menampung semua main screen. Lalu di page 2 teman-teman bisa menambahkan screen yang sesuai dengan nama page-nya, misalnya settings. Misalnya kita ganti account settings. Jadi kita punya dua page, di mana page pertama untuk menempatkan main screen, dan yang kedua untuk menempatkan segalanya yang berhubungan dengan settings. Ini akan membantu teman-teman apabila bekerja dengan banyak screen, sehingga akan lebih mudah mengorganisir screen-nya teman-teman. Oke, segitu aja untuk tutorial kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.